Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 30 Juni sampai 4 Juli 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik dan juga updatean terbaru di sana, seperti saham scalping, dan juga BK akumulasi, dan menu sore juga. Di sini juga saya bagikan ya, jika ada indeks yang signifikan, ini oil dan emas kompak turun, biasanya akan komoditas tersebut akan turun ya, sedangkan potensi dari perbankan dan teknologi akan hijau. Nah sebaliknya, jika di sini saya bagikan juga, jika oil naik, biasanya akan naik saham komoditas oil. Jadi kalian akan mendapatkan secara gratis di sana insight terbaru. Oke, jika ingin gabung ke premium boleh juga ya. Jika ingin gabung ke Antek Saham Premium boleh juga. Hubungi saya melalui Telegram @YosuaAL dengan benefit yang kalian dapatkan seperti pada layar dan masih banyak benefit yang lainnya. Atau jika ingin bergabung menjadi pelanggan di YouTube boleh dengan biaya hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan, kalian akan mendapatkan benefit seperti pada layar. Untuk info selengkapnya hubungi saya melalui Telegram @YosuaAL atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu ya. Oke, untuk cuan boleh kita lihat ya di sini. Ternyata trading plan kita hit stop loss di hari Senin ya, langsung drop, dan di hari Selasa naik kembali di atas support, dan memang di sini pergerakannya mengecoh para retail ya. Membuat konfirmasi break support, tapi akhirnya dinaikkan kembali ke area sideways-nya. Jadi untuk cuan sebenarnya masih dalam keadaan sideways di area support dan resisten 12.000 sebenarnya di sini ya. 12.200. Oke. Jadi untuk cuan masih akan sideways, view saya masih akan sideways di area support 11.500 di sini sampai ke ya support di angka 11.500 dan resisten 12.200. Jadi pergerakannya akan lebih cenderung di area ini sampai nanti ke tanggal stock split di tanggal 10 Juli ya. Jadi kemungkinan akan bergerak sideways dulu, tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan, ataupun nanti bisa mulai bergerak naik di saat CDY listingnya di tanggal 7 atau 8 Juli. Jadi kemungkinan pergerakannya akan lebih cenderung sideways sambil bergerak naik ke atas. Oke, jadi view saya pada cuan akan seperti itu. Bisa turun kembali ke area support lalu bergerak naik kembali. Nah di sini karena sudah tes resisten ya, di sini sudah tes resisten, maka harusnya dia akan turun lalu bergerak naik ke resistennya lagi karena sedang bergerak sideways di dalam range area ini. Secara broker summary-nya untuk cuan di sini oke, ada volume yang signifikan, ada volume jualan di hari Kamis ya tanggal 26. Coba kita cek jualan dari ya dari asing ya, ZP dan yang lainnya ada buangan. Jadi harusnya untuk cuan masih potensi untuk bergerak turunnya, walaupun memang di tanggal 1 minggu terakhir sepertinya akumulasi. Nah terlihat memang ada akumulasi dari RF 1 minggu terakhir, tapi langsung dihabisin ya, atau bisa kita katakan dijual di dalam 1 hari di tanggal 26 Juni atau di hari Kamis. Dan volume dari ZP juga sangat besar, sebesar 90 miliar. Jadi harusnya cuan masih ada potensi akan turun dulu ke area support, lalu setelah mencapai support, dan setelah mencapai support akan bergerak naik kembali ke resisten 12.200. Jadi untuk cuan boleh perhatikan kedua area ini. Jika breakdown support 11.500, maka cuan akan turun ke support selanjutnya di angka 10.700. Tetapi jika ternyata breakout resisten 12.200, maka cuan akan bergerak naik ke area resisten 12.700 sampai ke satu lagi yang saya buatkan karena masih ada potensi spike ke atas ke 13.300. Jadi boleh perhatikan area-area ini pada saham cuan ya. Oke, yang paling terpenting adalah area sideways-nya. Yang ini supportnya dan juga resisten 12.200. Ini menjadi area krusial untuk saat ini pada saham cuan. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Untuk TPIA boleh kita lihat ya di sini sesuai dengan analisa kita ya. Kalau TPIA akan breakdown support ranahnya dan akan bergerak ke area demand yang pertama
Dan setelah mencapai demand yang pertama, boleh kita lihat pergerakan TPY membuat sebuah reject ya di area demand. Dan boleh kita lihat di sini sebenarnya karena pergerakannya masih akan cenderung bergerak naik ya. Jadi untuk TPY kita hapus dulu trailannya. View saya dia akan bergerak naik pendek ke area resisten 9.900. Jadi potensi naik pendek ke area ini, ke resisten ini. Dan setelah mencapai area ini akan potensi turun lagi ke area demand yang pertama 9.050 sampai 9.350. Tetapi jika bisa breakout 9.900 maka TPY akan bergerak naik ke area supply atau resisten 10.625 dan juga resisten 11.225. Secara broker summary-nya jika kita cek apakah ada akumulasi pada saat bergerak turun, oke, volume di hari Jumat ada asing yang inflow ya, tapi memang volumenya cenderung buangan di 1 minggu terakhir, tapi volumenya tidak terlalu besar. Jadi seharusnya volume dari TPY ini masih sangat bagus. Oke, ini 1 minggu terakhirnya, 2 minggu terakhir masuk ke netral, di 1 bulan terakhir masuk ke akumulasi. Dan memang di 1 minggu terakhir ini digunakan untuk mulai taking profit sebenarnya ya. Dan boleh kita lihat memang pergerakan dari TPY juga cenderung sideways seperti saham cuan di area demand yang pertama yang ini. Dan juga area resisten 10.625. Jadi yang ingin entry pada TPY lebih baik menunggu di area demand yang pertama yang ini 9.000 sampai 9.350 dan jual di area 10.625. Jadi pergerakan pada TPY masih akan cenderung di area ini dan lebih cenderung untuk bergerak naik karena adanya akumulasi. Dan juga secara trennya ya, trennya masih dalam pergerakan naik di sini, masih uptrend. Jadi harusnya TPY masih cenderung untuk bergerak naik. Oke. Area ideal beli yaitu di area demand yang pertama yang ini dan juga demand yang kedua yang ini. Oke. Jadi selama di atas 8.450 maka pergerakan dari TPY masih akan cenderung bergerak naik. Tetapi jika sudah di bawahnya maka TPY akan bergerak turun ke area 7.300. Tapi berdasarkan volumenya yang tadi harusnya TPY masih akan cenderung bergerak naik. Oke. Sini boleh kita lihat ya, masih cenderung dari bar hijau, bahkan dari 5 Maret. Jadi harusnya TPY masih akan cenderung bergerak naik juga. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Antam di sini cukup bagus ya, sempat saya bagikan juga di Telegram free. Di Telegram free kalau pergerakan dari Antam tidak ada pergerakan turun signifikan pada saat ex-date-nya bahkan sempat hijau ya. Ini ex-date-nya close 0,31%, jadi kalian mendapatkan dividen dan pergerakan dari turunnya juga tidak terlalu signifikan ya. Jadi sangat bagus. Untuk Antam berbeda dengan PTBA yang hampir ARB di hari yang sama dan pastinya untuk holder Antam sangat senang ya. Tidak ada dividen trap yang berlebihan dan mendapatkan gain yang cukup besar juga. Dan dividen juga cukup besar, jadi harusnya full senyum untuk holder Antam. Oke lanjut, balik lagi ke sini karena sudah breakdown dari trendline-nya dan juga valid pola double top, harusnya memang Antam masih akan bergerak turun ya. View saya pada Antam masih akan cenderung bergerak turun ke area support. Ini menjadi resisten, saya taruh ke atas. View saya pada Antam masih akan cenderung bergerak turun ke area support 2.500 sampai 2.750. Nah, kemungkinan dia di sini rebound pendek ya. Bisa jadi dia akan tes dulu ke area resisten. Setelah mencapai resisten, Antam akan turun kembali ke area support 2.700 sampai 2.500. Jadi, untuk Antam kemungkinan akan terkoreksi dulu, koreksi normal, lalu nanti bisa bergerak naik kembali. Secara broker summary juga sudah terlihat ya seperti yang tadi, yang saya buka di awal. Kalau sudah mulai ada bar merah ya di sini, dari tanggal 19 Juni. 19 Juni ya di sini, pada saat di atas di sini ya, sudah mulai ada taking profit, yang menjadi trigger Antam akan bergerak turun. Oke. Secara keseluruhan memang masih akumulasi ya, tapi di 1 minggu terakhir sudah mulai ada taking profit. Nah, boleh kita lihat di hari Kamis tanggal 26 ada distribusi. 1 minggu terakhir juga sudah mulai ada distribusi. Jadi harusnya Antam akan terkoreksi dulu dan nantinya akan bergerak naik kembali setelah mencapai support di angka 2.500 dan juga 2.700. Oke. Jadi untuk Antam lebih baik wait and see dulu sambil menunggu dia turun ke area support 2.500 sampai 2.700 karena ini menjadi area ideal yang beli untuk saham Antam.
Jadi view saya pada Antam akan naik sedikit ke resisten 3170 dan setelah mencapai area tersebut akan turun kembali ke support di angka 2500 sampai 2750 dan kemungkinan setelah mencapai support ini akan bergerak naik kembali. Jadi boleh pantau area-area yang seperti pada layar. Oke, lanjut ke saham yang keempat, ada Pegas ya. Untuk Pegas masih sama ya, view kita masih akan cenderung bergerak turun, di trigger dari dividen trap-nya di tanggal 12 Juni dan boleh kita lihat lanjut bergerak turun karena sudah breakdown support ralanya. Jadi harusnya Pegas masih akan lanjut bergerak turun. Target turun kita yang pertama sudah hit 1600, yang kedua juga sudah hit 1530. Nah, sekarang tinggal target yang ketiga di angka 1460 ya. Jadi view saya pada Pegas masih akan bergerak turun, ini menjadi resistennya karena sudah di breakdown. Jadi view saya pada Pegas masih akan cenderung bergerak turun ke target kita yang ketiga di angka 1460 dan setelah mencapai support ini ada potensi Pegas akan rebound nantinya. Atau bisa saja seperti Antam yang tadi, bisa saja dia rebound dulu, rebound dulu ke area resisten dan bergerak turun ke support. Lalu setelah mencapai support akan bergerak naik kembali. Jadi boleh pantau area-area yang di sini, terutama support 1460 ya, yang menjadi area ideal beli untuk saham Pegas. Secara broker summary-nya apakah sudah mulai ada inflow? Nah, terlihat masih distribusi, walaupun di hari Kamis tanggal 26 ada inflow dari asing ya. 1 minggu terakhir masih distribusi, di hari Kamis boleh kita lihat masih distribusi juga. Jadi secara volumenya pada Pegas masih dalam keadaan distribusi atau jualan. Jadi harusnya Pegas masih lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi jangan terkecoh dengan adanya candle bullish seperti ini ya, karena secara trennya masih dalam turun dulu atau downtrend. Tapi jika nanti jika sudah sampai ke area support krusialnya, support krusial sebenarnya di sini masih akan turun ke area 1410. Nah, jika nanti sudah mencapai area ini, maka kalian boleh pantau. Jika sudah ada candle bullish, maka kalian boleh beli pada saham Pegas. Tapi jika belum ada di area support ini menjadi area ideal beli ya. Saya buatkan mappingannya. Ini ya, 1400 area ideal beli. 1410 sampai 1460. Oke, jadi boleh menunggu saham Pegas turun ke area ini. Jika sudah turun, maka kalian boleh menunggu ada sebuah candle reject di area tersebut. Jika ada candle reject di area ideal beli, maka kalian boleh beli pada saham Pegas ini. Oke, tapi jika belum ada, maka jangan dipaksakan karena sama aja kalian menangkap pisau jatuh di pasar saham. Oke, jadi pantau dulu pergerakannya di area ideal belinya. Jika ada rejection, baru kalian boleh beli pada saham Pegas. Oke, satu lagi saya tambahkan ya, PTBA. Karena banyak yang request juga secara pribadi, walaupun non-member ya. Jadi sebenarnya untuk non-member saya tidak terlalu scroll ke bawah ya, karena memang ketutup dari member premium. Tapi karena sudah saya buatkan mappingan juga, jadi sini saya bagikan untuk view dari PTBA. Oke, untuk PTBA boleh kita lihat ya, di sini pergerakannya sedang sideways sebenarnya dalam range yang besar, dan juga secara polanya juga sama saja ya. Di sini boleh kita lihat naik, dan pada saat dividen dia turunnya di sini. Boleh kita lihat di sini, dividen trap-nya turun sebesar 12%, dan di sini juga naik dulu sebelum sini ya. Di sini dia naik mulai dari Desember, sedangkan di sini dia naik mulai dari Maret. Jadi naik, dan di Juni dividen trap sebesar 14%, turun lagi ke area demand-nya. Jadi polanya cukup berulang pada saham PTBA. Jadi view saya pada PTBA akan turun dulu, karena secara historinya ya, berulang setelah mencapai demand dia akan naik. Jadi akan turun dulu ke area demand, dan setelah mencapai demand akan bergerak naik kembali ke area supply-nya. Ini menjadi demand, ini menjadi supply untuk PTBA. Oke, jadi untuk PTBA yang ingin beli boleh beli dari sekarang karena sudah mendekati area demand, Karena sudah mendekati demand, maka sudah layak cicil beli pada PTBA. Dengan target jauh di area supply, target dekat di angka 2550. Ini ya. Ini target terdekat untuk PTBA. Oke, jadi view saya pada PTBA akan bergerak naik ke area resisten 2550. Jangan catatannya. Dengan catatan
area demand 2290 sampai 2380 tidak di breakdown. Jika di breakdown maka PTBA akan bergerak turun ke area 2000. Oke, jadi boleh pantau demand 2290 sampai 2380. Jika di breakdown maka sebaiknya cut loss dulu dari PTBA, tetapi jika tidak maka boleh dicicil untuk PTBA dan sell nanti di area 3000 untuk jangka panjang, tapi jangka pendek jual di 2500. Oke. Sekian untuk PTBA ya. Ini hanya tambahan saja karena ada yang request secara pribadi ke saya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandang saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium supaya kalian bisa mendapatkan saham-saham menarik di sana dan juga bisa tanya jawab secara langsung dengan saya di Telegram. Sekedar saya, terima kasih.